Menurut Pak Ustadz pribadi, apa pengertian singkat dari materi pendidikan Islam? Materi tentang pendidikan Islam sebenarnya sangat sederhana sih. Kalau Rasul sendiri itu memberikan amanah, nasihat, menitipkan kepada kita semuanya. Adibu, alimu wa adibu auladakum fa innahum la ya'ishuna fi ghairi zamanikum. Didiklah, ajarlah anak-anak kalian. Sesungguhnya mereka itu tidak akan hidup pada saat sekarang. Nanti hidup yang akan diproyeksikan ke depan. Jadi sedini mungkin pendidikan itu harus diberikan, dicanangkan, sehingga ini akan menjadi cikal bakal kelak nanti di zamanil mustakbal, pada masa depan. Karena itu syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda masa kini itu nanti akan menjawab tantangan-tantangan zaman di masa depan. Menurut Pak Ustadz, pendidikan agama Islam seperti apa yang kira-kira selaras dan sistematis untuk membentuk anak didik supaya hidupnya sesuai dengan ajaran Islam? Anak itu, pendidikan itu kan sesuai dengan zamannya. Iya. Ya, anak itu usia anak, dia tidak mungkin akan diajari naik mobil, gitu kan? Tentunya anak hanya diajari dengan mobil-mobilan, gitu kan? Nah, kalau seumpama anak diajari langsung naik mobil, tentunya nggak sesuai, gitu kan? Sekalipun orang tuanya mampu, tapi kan itu belum saatnya. Jadi karena itu yang selaras, itu ya pada saat-saat usia disesuaikan dengan usianya. Sebagai pendidik, metode pembelajaran seperti apa yang biasa Ustadz gunakan untuk membina rasa beragama yang sesuai dengan tahapan perkembangan agama pada diri anak? Pendidikan langsung sebenarnya lebih tepat. Makanya lebih terpantau itu ada di keluarga. Karena waktu yang lebih banyak itu juga ada di lingkungan keluarga. Pendidikan formal itu bukan berarti tidak menyampingkan yang ada di pendidikan formal. Hanya sebatas beberapa waktu dan beberapa jam. Selebihnya kemudian kembali dia ke rumahnya masing-masing. Dan itu bergaul dengan bersentuhan, berinteraksi langsung dengan orang tuanya. Karena itu orang tua punya peran yang sangat luar biasa, sangat penting. Ditambah lagi dengan lingkungan. Usaha apa yang telah Ustadz berikan dalam member pemahaman dan bimbingan mengenai ajaran agama Islam? Dalam proses ini memang butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikirannya semuanya untuk bagaimana mendidik anak-anak atau peserta didik. Saya ini waktu yang saya berikan saja dari jam 7 sampai jam 1 ke anak. Pulang lagi proses keluarga. Habis maghrib sampai dengan jam 8 itu juga membina anak-anak juga. Bahkan sampai kalau malamnya pergi ada jadwal-jadwal tertentu, ya bagaimana mengajarkan bersama-sama dengan taman kaplak-kaplak. Nah ini alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada saya yang bisa bermanfaat dari anak seorang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi tadi pertanyaannya adalah apa? Usahanya, yaitu secara waktu saja itu sudah terbagi banyak untuk usaha itu. Tetapi kemudian hal ini juga banyak sekali menemui kendala-kendala, ya, kendala alam, kendala bagaimana karakter anak, ya, yang susah dan lain sebagainya, banyak sekali. Sebagai pendidik sekaligus tokoh masyarakat, bagaimana cara pribadi Ustadz untuk mengatasi anak zaman sekarang yang nilai pendidikan Islamnya semakin luntur? Bagaimana pembentukan karakter anak dalam rangka membentuk perilaku-perilaku yang benar, akhlak mereka
etika mereka. Sebab banyak sekali kita temukan itu justru ketika mereka sudah mengabaikan nilai-nilai sopan santun, anak pada orang tua, anak kepada seorang guru, anak kepada seorang dosen, mahasiswa pada seorang dosen, santri kepada kiai, itu sudah mulai luntur. Menurut Pak Ustadz, seberapa penting materi pendidikan Islam bagi peserta didik maupun masyarakat? Sangat penting sekali pendidikan Islam itu. Manusia terlahir la ta'lamuna syai', nggak ngerti apa-apa. Jangankan baca, huruf aja ngerti, jangankan huruf, nama benda aja nggak tahu. Jadi karena itu, kalau kita bicara seberapa penting, sangat penting sekali. Menurut Pak Ustadz, apa saja manfaat materi pendidikan Islam secara umum? Banyak sekali manfaatnya. Orang hidup tanpa pengetahuan, maka dia tidak memiliki pegangan. Orang hidup berilmu, maka dia akan luhur derajatnya, dihormati oleh orang lain. Tentunya keselamatan dan kebahagiaan juga akan dimiliki oleh dia, karena dia punya ilmu. Itulah manfaatnya.